Sabang sampai Merauke bergerak pulau-pulau. Semuanya ini satu, itulah Indonesia. Aku berjanji padamu, berjuang tanah airku Indonesia. Oke, jangan duduk ya. Nah, sekarang kita melakukan es krim. Nah, es krimnya itu tepuk semangat. Jadi tepuk semangat itu kayak gini ya. Ya Bu, oke, Ibu hitung 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, sekarang boleh duduk. Nah, saja. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang gaya di sekitar kita. Topiknya itu pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Anak-anak di sini siapa yang pernah mendorong meja? Saya. Nah, apa yang kalian rasakan setelah mendorong meja? Capek, berat. Iya. Benar. Nah, kenapa meja itu bisa berpindah tempat? Karena didorong. Nah, saat kita menarik dan mendorong meja, itu kita memberikan gaya kepada meja. Nah, gaya itu bisa menyebabkan benda bisa bergerak dan berpindah tempat. Jadi hari ini kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis gaya, seperti gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya atas dengan cepat. Gaya anak-anak. Terus yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda melalui percobaan sederhana. Terus yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tampilkan video, nanti kalian lihat ya. Nanti setelah tampilkan video itu Ibu akan bertanya. Perhatikan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama, menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua.
gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, bukan? Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain kasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Sobat cerdas juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tanah liat, maka tanah liat dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut, ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah nonton video. Sekarang ibu mau bertanya, kenapa bola yang ditendang itu bisa bergerak? Karena dia memiliki gaya. Iya, benar. Karena dia memiliki gaya. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, ibu jelaskan ulang ya. Ya, Bu. Jadi, anak-anak kalian tahu apa itu gaya? Ada yang tahu? Hei, Bu Guru. Apa itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Iya. Nah, Baca juga. Iya. nah, gaya itu ada 5 sifat gaya. Nah, gaya yang pertama itu gaya dapat mengubah bentuk benda. Terus yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Terus yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda menjadi gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Terus yang terakhir, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya itu seperti pada video tadi anak-anak. Ya, Bu. Terus
Gaya itu memiliki 6 macam. Macam-macam gaya itu terdiri atas 6. Ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat meja. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Mobil. Iya, ya seperti video tadi orang Oh dorong. iya Bu. Iya. Kalau mobilnya mogok terus didorong, itu jadi gaya Makanya otot. kalau nonton jadi mencari. Nah, yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya itu seperti karet pada ketapel yang ditarik bisa membalikan gaya untuk menggerakkan batu. Terus yang ketiga, gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Terus yang keempat, ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, tarik bumi. iya, Tarik bumi. saya juga itu tarik bumi. Gaya tarik bumi. Jadi kayak contohnya itu pohon, terus ada pohon itu berbuah, terus buahnya itu jatuh ke permukaan. Iya, itu bisa dibilang gaya gravitasi. Nih, contohnya saat ada buah yang sudah matang di pohon jatuh ke bawah karena pengaruh gaya tarik bumi. Oh, kami sudah matang. Ya, contohnya kayak gini juga. Gaya jatuh. Itu gaya tarik bumi karena Itu jatuh ke tarik bawah. bumi. Oh, iya. Jadi beda waktu yang jatuh di bawah itu tarik bumi. Iya, itu termasuk gaya gravitasi. Guys. Nah, kelima, gaya magnet. Jadi, gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet yang bisa mengangkat paku dan jarum. Terus terakhir ada gaya listrik. Itu ya kipas angin. Nah, gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan bermuatan listrik. Contohnya kayak kipas angin. Nah, anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan semua materinya. Apakah ada yang belum paham atau kalian sudah paham? Sudah. Bumi tadi. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu akan bagi 3 kelompok. 3 atau 4 kelompok. Bukan saja Bu. Lalu telur. Sendiri sampai. Bukannya telur kucing. Ini ya, di belakang keras banget ya. Jadi itu supaya bisa. Sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakan lembar LKPD-nya. Nah, di sini ada nama kelompok. Dari kalian itu kelompok berapa nanti tulis di sini. Terus tulis nama-nama anggota kelompoknya. Samsudin, Supriyadi, Santoso. Terus nanti kalian jawab di bagian gambar yang pertama, amati gambar berikut. Nanti ini ada anak yang sedang main bola, terus pengaruh gayanya itu apa? Sama kayak ini pintu yang didorong, pengaruh gayanya itu apa? Sampai seterusnya. Ibu berikan waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakannya. Ya Bu. Jawabnya di sini atau di Di sini aja. Nanti kalau sudah cukup tulis di bukunya bisa. Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Aku sudah Bu. Oke, kumpul nanti satu kelompok presentasi. Saya. Oke. Iya. Maju dulu dan silakan baru kumpul. Ayo maju. Buat presentasi. Oke Bu. Jadi jawaban dari kelompokku yaitu adalah nomor 1
ini adalah pengaruh gaya pola bergerak. Ya. Terus nomor 2, pengaruh gaya lemari berpindah tempat. Terus gambar 3, pengaruh gaya karjelan berbentuk. Terus terakhir 4, pengaruh gaya rolling bergerak. Oke. Sekarang berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, duduk. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mengerjakan soal LKPD. Ya. Sekarang Ibu kasih soal evaluasi individu. Nanti kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Iya, dapat lagi evaluasi. Kita sangat produktif. Aku kebagian sih.